Pada video sebelumnya, kami sudah membahas tentang syarat pendidikan minimal yang harus dipenuhi dalam penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kali ini kami akan lanjutkan video sebelumnya. Apabila pendidikan tidak memenuhi syarat untuk penyetaraan jabatan, itu apa yang harus dilakukan gitu. Ya, sebelum kita lanjut untuk membahas video ini, teman-teman kami minta tolong untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara, teman-temanku sekalian. Semoga cita-cita Anda, upaya Anda, ikhtiar Anda bisa dikabulkan. Oke, kita langsung. Pada video sebelumnya kami sudah jelaskan, tapi kami jelaskan kembali bahwa dalam penyetaraan jabatan ini, itu ijazah sarjana atau diploma 4 bagi yang disetarakan dalam jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Salah satu syarat untuk penyetaraan jabatan adalah mempunyai ijazah sarjana atau diploma 4 untuk jabatan fungsional tertentu yang memang menggunakan syarat untuk ijazah sarjana atau diploma 4. Yang kedua adalah ada juga jabatan fungsional tertentu yang mensyaratkan ijazah magister. Jadi magister bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah itu magister. Jadi hanya ada dua ya, ada dua ijazah yang digunakan dalam penyetaraan jabatan kali ini. Sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan jabatan fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada aturan-aturan sebelumnya itu hanya mensyaratkan ijazah sarjana atau diploma 4. Tapi untuk peraturan Menpan RB yang ini yang baru itu ada jabatan-jabatan fungsional tertentu yang menggunakan syarat magister. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan atau kesesuaian ijazah ini adalah ijazah yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan atau ijazah yang sudah disesuaikan dalam jenjang kepangkatan yang tercatat pada sistem informasi manajemen kepegawaian. Itu biasa disingkat SIMPEK. Jadi di SIMPEK situ sudah ada ijazah terakhir yang disesuaikan dengan pangkat dan jabatan saudara-saudara. Ada catatan di bawahnya bahwa tidak berlaku bagi ijazah yang belum penyesuaian pada sistem informasi manajemen kepegawaian. Jadi kalau misalnya kita udah wisuda magister, sudah wisuda, tapi apabila itu belum disesuaikan dan belum tercatat dalam sistem informasi manajemen kepegawaian, berarti magister kita itu belum diakui secara resmi oleh sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut. Jadi ini memang ada beberapa pertanyaan sebelumnya, ijazah seperti apa? Yaitu jawabannya adalah ijazah yang telah dilakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen kepegawaian. Pertanyaan berikut adalah apabila ijazah kita belum memenuhi syarat. Nah, ini yang penting gitu. Ini yang penting. Apa yang harus dilakukan? Jadi apabila kita tidak memiliki jenjang pendidikan yang sesuai, maka dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional sesuai penyetaraan. Ya, sesuai penyetaraan itu adalah pejabat administrator ke fungsional ahli madya, pejabat pengawas ke fungsional ahli muda, dan pejabat pelaksana ke jabatan fungsional pelaksana. Namun apabila ijazah kita belum memenuhi syarat, berarti kita harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
Jadi maksudnya, apabila syaratnya adalah S2 misalnya, tetapi atau adalah syarat misalnya S1, tetapi ijazah kita berada di bawah level itu, untuk saat ini kita bisa dilantik ke penyetaraan jabatan, tapi sebelumnya kita harus mengikuti uji kompetensi dan kita harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Gitu maksudnya. Untuk penyetaraan ini bisa, tapi syaratnya harus lulus uji kompetensi. Jadi kalau ijazah belum memenuhi syarat, tapi kita ikut ujian kompetensi dan kita lulus, berarti kita dilantik pada jabatan penyetaraan. Ada catatannya, Anda wajib memiliki pendidikan sesuai persyaratan jabatan itu paling lama 4 tahun sejak diangkat dan dilantik di jabatan fungsional. Mungkin cukup jelas maksudnya. Misalnya level jabatan fungsional tersebut itu mengisyaratkan misalnya pendidikan magister. Namun karena kita belum punya, terus kita ikut ujian kompetensi dan kita lulus, kita tetap dilantik. Tetapi kita wajib memenuhi pendidikan minimal tersebut paling lama 4 tahun sejak kita dilantik. Jadi kita dilantik sekarang, 4 tahun kemudian itu kita harus punya ijazah yang memenuhi syarat. Jadi kalau magister harus magister pada 4 tahun, S1 berarti kita harus punya ijazah S1 paling lambat 4 tahun sejak kita dilantik sekarang. Itu maksudnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kita belum punya ijazah yang memenuhi syarat, kita tidak lulus juga ujian kompetensi, itu apa yang akan terjadi? Nah, ini di sini. Apabila ijazah belum memenuhi syarat, terus kita mengikuti ujian kompetensi, namun kita belum lulus, nah itu apa nih? Di sini dia katakan, jika tidak lulus uji kompetensi, maka pejabat tersebut dialihkan ke jabatan fungsional lain. Jadi kita tidak bisa ikut dalam penyetaraan jabatan kali ini. Artinya apa? Jabatan Anda itu dihapus memang, tetapi Anda tidak bisa disetarakan ke jabatan fungsional. Jadi artinya Anda belum dapat disetarakan ke jabatan fungsional untuk saat ini. Anda harus memenuhi dulu. Anda harus memenuhi syarat, baru Anda bisa dilantik ke dalam jabatan fungsional. Nah, selanjutnya ini nanti pada video berikutnya kita akan bahas bagaimana agar penyetaraan jabatan itu dapat dilaksanakan. Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu, sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Bagi yang sudah melakukan subscribe, terima kasih banyak. Semoga upaya Anda, ikhtiar Anda itu selalu sukses, selalu berhasil dalam segala urusan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.